Hai, hanya di sini. Welcome to my channel. Reading kali ini adalah apa yang akan terjadi jika kamu memilih jalan yang ini. Ya, seperti kita tahu ya, kita semua sudah tahu, Anya juga yakin kamu sudah tahu kalau hidup itu adalah serangkaian pilihan. Jadi setiap hari tugas manusia adalah memilih. Kita dikasih tugas untuk memilih mau yang A atau yang B, mau yang C atau yang D. Setiap langkah kita adalah serangkaian dari pilihan-pilihan yang kita buat dan pada akhirnya semua pilihan-pilihan yang kita lakukan sepanjang hidup itu akan menuntun kita ke tempat kita berada saat ini. Tapi di sini nggak ada jawaban yang salah, karena setiap jalan yang kamu pilih itu adalah jalan yang terbaik buat kamu dan kamu harus yakin itu. Untuk kamu yang sekarang sedang berada di antara pilihan-pilihan yang harus diambil, dan kamu bingung mau milih yang mana, di sini Anya menyediakan 2 file yang bisa kamu gunakan untuk membantu kamu. Ya mungkin di sini ada pesan, mungkin ada inspirasi yang bisa kamu ambil dari reading ini atau mungkin terasa relate, terasa resonate dan bisa kamu jadikan sebagai salah satu konfirmasi ya. Jadi di sini hanya membuat reading ini adalah sebagai konfirmasi atas pertanyaan yang pernah kamu ucapkan dalam dirimu, pada dirimu sebelumnya. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam reading ini, kamu tanya dulu gitu loh. Kamu tanya dulu, dan di sini reading ini fungsinya adalah sebagai konfirmasi. Reading ini tidak memberi jawaban mutlak 100%, kamu tetap harus menggunakan kebijaksanaan kamu dan free will kamu untuk memilih apa yang terbaik buat kamu. Ya, anyway di sini ada file 1 yang putih ini dan file 2 yang hitam. Silahkan dipilih antara file 1 atau file 2. Kamu bisa pause untuk memilih, bisa meditasi juga untuk memilih. Dan jika kamu sudah siap, let's dive into the reading. File 1 untuk kamu yang memilih file 1. Sebelum kita masuk ke dalam reading kamu, di sini aku jelaskan dulu ya. Tadi kamu sudah memilih file 1 dari pertanyaan apa yang akan terjadi jika kamu memilih jalan ini. Jalan yang ini. Nah, di sini aku berikan 2 opsi. Silahkan kamu tentukan sendiri. Misalnya kamu memilih jalan untuk yang A, misalnya kamu mau stay atau kamu mau move. Yang B, kamu mau move on. Misalnya seperti itu. Kamu tentukan sendiri pilihan kamu, sesuaikan dengan keadaan kamu sendiri, supaya ini lebih terasa personal. Oke? Jalan A dan jalan B. Silahkan kamu tentukan sendiri pilihan kamu. Kalau kamu sudah ready, yuk kita mulai readingnya. Oke, file 1. Jadi apa yang akan terjadi padamu kalau kamu memilih jalan A? Di sini kita mendapatkan ini ada Ace of Wands, Two of Cups, dan di sini ada Eight of Cups. Oke. Aku rasa di dalam hati kamu itu ada sedikit serpihat luka masa lalu, trauma masa lalu juga yang tertinggal di sini. Jadi trauma ini seperti kalau dibilang menghantui sih enggak, cuman masih kadang suka kepikiran, kamu suka kepikiran gitu. Saat melangkah ini kamu masih sering kepikiran tentang masa lalu kamu dan pengalaman kamu yang kurang menyenangkan di masa lalu. Atau mungkin kalau ini ada hubungannya dengan relationship, kamu masih mengingat masa lalu kamu dengan mantan kamu, masih membandingkan dengan kondisi kamu sekarang dengan kondisi kamu saat masih bersama dengan mantan. Ini kalau yang untuk relationship ya. Kalau yang membahas tentang pekerjaan, ini membandingkan tentang tempat kerja yang lama dan tempat kerja yang baru, seperti itu. Jadi ini ada perbandingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan kamu sekarang gitu. Cuma di sini aku lihat memang ini karena ada Eight of Cups di sini ya. Kalau kamu mengambil jalan yang ini, aku melihat ini adalah momen dimana kamu bisa move on dari masa lalu kamu. Meskipun kamu masih kadang suka mengingat-ingat kembali yang sudah terjadi dulu gitu ya. Masih ada, ya wajar lah kalau kadang-kadang tuh masih sering ingat gitu. Oh dulu begini, dulu begitu gitu. Cuman aku ngerasa ini gak terlalu
nggak terlalu menghambat jalan kamu, kemajuan kamu ke depannya. Malah aku merasa ini bisa jadi satu momen di mana kamu bisa menunjukkan sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh sudah bisa move on dari masa lalu. Tapi aku mau biar lebih jelas, aku ambil clarifier-nya ya untuk Eight of Cups, karena Eight of Cups ini yang menurutku energinya agak lucu, agak unik ya. Ini menurutku yang energinya sedikit unik, Eight of Cups. Dan di sini kamu dapat Knight of Cups untuk clarifier-nya. Eight of Cups ini kamu dapat Knight of Cups. Dan Knight of Cups ini dia, ya kalau dilihat dari kartunya, ini menuju ke arah sana. Jadi aku rasa ini selaras sih. Knight of Cups ini ingin sesuatu yang baru. Dia menawarkan kebahagiaan yang baru, menawarkan satu kesempatan untuk bertumbuh gitu ya. Kalau di sini aku ngelihatnya kesempatan untuk bertumbuh, untuk lepas secara emosional itu, untuk lebih maju, untuk move on. Singkatnya gitu. Aku melihat kalau kamu memilih opsi ini, jalan A, kamu akan punya banyak kesempatan untuk move on dari masa lalu kamu. Jadi nanti di tempat yang baru, di masa depan kamu gak akan terlalu membanding-bandingkan kehidupan kamu yang dengan kehidupan kamu yang sekarang dengan kehidupan kamu yang dulu, karena kamu memberi kesempatan buat dirimu sendiri untuk bertumbuh dan untuk move on, untuk melangkah dari masa lalu. Udah nggak terlalu mikirin masa lalu. Kalau aku lihatnya di sini, malah kamu udah siap untuk menyongsong masa depan yang baru di sini. Aku ngelihatnya ya di sini, karena di sini ada Two of Cups. Ini adalah seperti energi exchange gitu ya. Tapi di sini energi exchange-nya itu seimbang. Mungkin kalau di masa lalu kamu mendapatkan perlakuan yang bisa dibilang gak fair gitu ya, gak fair, gak adil dari atasan kamu, atau mungkin di percintaan juga kamu diperlakukan secara gak adil. Bisa jadi kamu yang memberi terlalu banyak, atau mungkin kamu yang menerima terlalu banyak. Kadang orang-orang yang menerima terlalu banyak itu bukan berarti dia tidak ingin memberi, cuma kadang kondisinya tidak memungkinkan dia untuk memberi banyak. Karena kalau dia memberi banyak, bisa jadi pihak yang lain itu jadi merasa tidak senang, jadi ada konflik gitu ya. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk memberi banyak, tidak punya kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya di masa lalu. Tapi di sini aku ngelihat kamu file 1, kalau kamu memilih opsi A ini, langkah A yang kamu pilih ini, kamu punya kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Jadi di sini kesempatannya menurut aku energinya sangat luar biasa ya, karena di sini di bawah tadi ini kan ada Eight of Cups, tapi clarified by Knight of Cups. Dan di sini aku melihat itu tadi, kamu punya kesempatan yang sangat besar untuk move on, melangkah dari masa lalu, dan kamu menyambut masa depan dengan lebih balance, dengan lebih sehat. Kamu memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk bertumbuh dengan sehat. Kalaupun ada hubungan yang jadi ini kalau misalnya kamu mempertanyakan tentang hubungan ya, kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, dan apa yang terjadi kalau kamu memilih jalan ini, ya kamu akan melangkah ke hubungan yang lebih sehat. Aku lihat di sini hubungan yang dimana energi exchange-nya itu balance, nggak berat sebelah ya. Jadi dua belah pihak itu bisa saling memberi dan saling menerima dengan tulus, begitu, nggak ada paksaan sama sekali, nggak ada yang namanya pihak yang terpaksa menerima. Kadang-kadang gitu ya, menerima itu nggak selalu kita diberi, kita selalu kayak seringnya orang itu berpikir hanya memberi saja yang harus ikhlas, tapi menerima itu juga harus ikhlas loh ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku, sedikit sharing sebagai orang yang sangat independen. Buat aku menerima itu sulit, menerima itu sangat sulit, karena aku terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri dari kecil. Dan saat ada orang memberi sesuatu padaku gitu, memberi sesuatu, pada saat ada orang memberikan sesuatu, dia memberi dengan tulus, dia niatnya mau nyenengin buat aku happy gitu kan. Tapi aku menerimanya itu tidak dengan
ketulusan hati. Aku menerimanya cuman karena ya biar dia seneng aja gitu. Jadi nggak pure 100% aku tulis happy menerima kebaikan orang lain tuh enggak. Ada rasa kayak ya seperti transaksional. To be honest, ini jujur aja ya. Sebagai orang yang terlalu independen, kadang sulit untuk menerima. Dan kadang kalau menerima pun itu tidak tulus. Jadi menerimanya tuh hanya transaksional biar tenang aja lah, cari tenang, cari aman, misalnya seperti itu. Biar orangnya seneng. Ya udah kita terima aja, pura-pura seneng. Kita terima aja biar dia seneng gitu. Karena orang kalau memberi itu kan pinginnya yang menerima juga seneng kan. Kalau yang menerima seneng ya kita juga seneng, yang ngasih itu pasti seneng gitu kan. Tapi kalau yang nerima kayak nerimanya biasa-biasa aja, pasti rasa seneng kita tuh, rasa happy kita tuh berkurang. Kadang-kadang kita malah mikir, ih dia kok jadi begitu sih reaksinya begitu gitu ya. Kalau orang ngasih itu seperti itu. Nah di sini aku lihat belajar dari pengalaman yang sebelumnya yang di Eight of Cups tadi, yang pelajaran hidup yang membuat kamu jadi harus kehilangan banyak hal dan kamu harus sekarang belajar untuk bertumbuh. Di sini aku melihat kamu ada kesempatan untuk memberi dan menerima dengan tulus, dengan benar-benar pure ketulusan, dengan ikhlas, dengan energi exchange yang gak berat sebelah. Dan pada akhirnya ini bisa membuat kamu jadi makin percaya sama dirimu sendiri. Ya, karena di sini adalah kuncinya. Energi exchange ini kalau tidak seimbang, tidak balance, rasa percaya diri juga biasanya akan berkurang. Misalnya gini, kalau misalnya rasa percaya diri kamu ini cukup, ya, kamu cukup pede dengan dirimu sendiri pada saat kamu memberi atau menerima sesuatu, lalu ternyata reaksi orang itu tidak seperti yang kamu harapkan, kamu tidak akan menyalahkan dirimu sendiri atas reaksi orang tersebut, gitu. Misalnya kamu ngasih sesuatu ke seseorang, ini rasa pede kamu tinggi ya, kamu ngasih sesuatu ke seseorang, lalu ternyata reaksinya tidak seperti yang kamu harapkan. Misalnya dia kelihatannya kayak kok dingin-dingin baik gitu ya, lalu kamu merasa, ini kalau kedingin-dingin baik gitu. Nah, kalau kamu tidak cukup percaya diri, kamu akan merasa ada yang salah dengan dirimu. Jangan-jangan yang aku kasih ini kurang ini, jangan-jangan aku gini, aku gitu kan. Kamu jadi menyalahkan diri sendiri. Ini kalau rasa percaya diri kamu kurang. Kamu jadi insecure sama diri kamu karena reaksi orang lain saat menerima pemberian dari kamu. Padahal kan itu di luar kendali kamu dan gak ada hubungannya dengan diri kamu juga gitu loh. Kalau kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik dan kamu memberikan sesuatu pada orang dan ternyata reaksi orangnya tidak seperti yang kamu bayangkan, ya sudah, gak perlu dipikirin terlalu lama, apalagi sampai mengurangi rasa pede kamu gitu. Di sini pesannya seperti itu ya. Jadi kalau kamu memang memilih jalan ini, nanti kamu akan diberikan kesempatan untuk memulihkan lagi kepercayaan diri kamu dan juga kepercayaan kamu terhadap hubungan yang sehat, komunikasi yang sehat, emosional yang sehat, sama-sama mature, sama-sama dewasa. Kalau kalian misalnya, kalau ini konteksnya, kalau ini aku ngelihat dalam relationship ya, nggak baper-baperan lagi, nggak sensi-sensi, nggak baper, nggak pakai curigation, nggak curiga-curigaan lagi, nggak jealous-jealousan lagi. Ya curiga, jealous segala macam, masih dalam tahap wajar, tapi nggak berlebih-lebihan. Karena kalian saling percaya, di sini aku lihatnya. Jadi kombinasinya ini sama-sama mature ya. Ini memang salah satu nih kayak terbalik, tapi di sini nih sebetulnya ini mirroring. Ini adalah mirror. Jadi apa yang kamu pancarkan ya itu yang kamu dapat gitu. Reaksi orang itu adalah pantulan dari energi kamu sendiri. Reaksi orang itu adalah pancaran dari energi kamu sendiri. Di sini artinya ya kalau energi kamu penuh dengan ketakutan, nih, kalau kamu memberi sesuatu, katakan nih, kamu ngomong sesuatu nih sama pasangan kamu ngomong sesuatu sama pasangan, tapi kamu dilandaskan dengan rasa nggak percaya sama pasangan, ya dia mau ngomong apapun, kamu tetap nggak akan percaya. Karena basicnya, kamu memang udah nggak percaya. Dia mau ngomong, mau kasih alasan A, B, C, D, segala macam, kamu nggak akan percaya, kamu hanya akan fokus pada ketakutan kamu aja. Karena itu yang kamu pancarkan.
Dan semakin dia menjelaskan, kamu akan tuh kan gue bilang juga apa, tuh kan tuh dia pasti begini, dia pasti begitu, udah judging duluan gitu. Ya. Dan di sini aku ngelihat kalau kamu memilih jalan ini, selain ini menjadi berkat, ini juga akan jadi ujian kamu. Jadi kamu akan diuji untuk supaya kamu bisa mendapatkan hubungan yang sehat. Kamu akan diuji dengan banyak sekali ujian dalam hal komunikasi antar pasangan. Komunikasi kalau ini bukan pasangan, misalnya kamu dengan rekan kerja atau dengan keluarga, komunikasi kamu dengan keluarga, komunikasi kamu dengan partner kamu, komunikasi kamu dengan teman-teman di kantor, dengan anak buah, dengan atasan, itu akan selalu diuji. Gimana caranya kamu bisa tetap percaya diri di dalam koneksi ini? Gimana kamu bisa tetap bercahaya? Karena di sini kan cahayanya terang banget nih. Ace of Wands-nya di sini bercahaya terang sekali. Jadi kamu tetap bercahaya. Cahaya kamu nggak meredup sedikit pun. Meskipun kamu harus bergaul dengan orang-orang yang misalnya kamu ngerasa nggak cocok. Ya memang kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Circle kita dalam pertemanan. Ya, tapi kalau di tempat kerja kadang kita kan nggak bisa milih, ya kan? Kayak misalnya kamu ada di satu divisi gitu, ternyata ada banyak banget orang di sana, ya kamu kan nggak bisa milih, gue nggak mau kerja sama dia, gue kerja sama lu aja, segala macam. Namanya teman sekantor, kita kan nggak bisa milih bakal dipasangin dengan A, B, C, D, kita nggak bisa. Ya, dan di sini kamu akan diuji, belajar dari pengalaman kamu kemarin, belajar dari pengalaman kamu yang nggak enak tentang komunikasi itu, kamu bisa belajar untuk caranya komunikasi dengan baik itu gimana sih? Tanpa harus mengurangi rasa percaya diri kamu, tanpa harus mengorbankan diri kamu lagi. Kamu bisa belajar caranya gimana memilih kata, memilih timing, memilih ya apapun itu, memilih cara berkomunikasi, karena kan seni komunikasi itu luar biasa. Gimana kamu berkomunikasi dengan satu orang dengan orang yang lain, itu kan beda caranya. Lah di sini kamu diajarin sama semesta oleh pengalaman kamu yang kemarin yang gak enak itu loh, yang bikin kamu jadi ada anxiety-nya gara-gara miscommunication, salah paham, gak bisa ngomong, atau juga mungkin kamu nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Kayak seakan-akan seluruh dunia itu cuma tahu cerita dari satu sisi aja. Misalnya kamu ada salah paham, seluruh dunia cuma tahu cerita dari satu sisi aja, dari pihak yang sana. Sementara kamu nggak diberi kesempatan untuk menjelaskan posisi kamu gimana. Kamu merasa nggak didengarkan, dan orang juga nggak mau dengerin. Yang kemarin-kemarin itu ya, kejadian yang seperti itu. Nah, dengan memilih jalan yang ini, tantangan utama kamu adalah komunikasi. Itu nomor satu. Tantangan utama kamu adalah seberapa besar kamu membulatkan tekad kamu untuk maju, untuk move on. Tantangan terbesar kamu adalah kepercayaan diri ini. Gimana kamu bisa tetap menyayangi diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri. Ini adalah tantangan utama dari jalan yang kamu pilih. Kalau kamu memilih jalan A. Tapi di sini aku ambil oracle-nya ya buat kamu. Oke. Tuh, iya bener. Ini determinasi, ya betul. Jadi di sini tantangan utama kamu kalau kamu memilih jalan ini adalah menunjukkan seberapa besarnya tekad kamu, rasa percaya diri kamu, kemauan kamu, seberapa besar itu adalah ujian kamu kalau kamu memilih jalan yang ini. Tapi semuanya itu pasti akan berbuah manis dong, ya kan? Kalau kamu sudah percaya diri, kamu bisa berkomunikasi dengan baik, itu
keuntungannya luar biasa buat kamu. Selain kamu bisa move on, kamu juga bisa dapetin masa depan yang jauh lebih bagus dari hari ini. Kalau kamu memilih jalan yang ini. Ya, nih kamu dapat ini juga, ada botanis, ini parenthood atau legacy. Ya, kamu bisa membentuk, bisa membangun warisan untuk kamu sendiri. Kamu parenthood di sini untuk kamu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, mungkin kamu yang sedang divorce atau apa, di sini aku ngelihat kamu bisa, kan ada komunikasi yang baik ini, jadi kamu bisa membangun, kamu bisa membangun sebuah lingkungan yang sehat untuk anak kamu meskipun kamu sudah bercerai, tapi kalian bisa co-parentingnya bagus gitu. Di sini aku lihat begitu, karena kamu bersedia untuk berkomunikasi dengan baik. Dan di sini juga kamu bisa mewariskan sesuatu kepada dunia ini. Mewariskan apa? Energi baik. Nah, bisa mewariskan energi yang baik. Kamu bisa memberi energi yang baik. Dengan rasa percaya diri kamu di sini, kamu bisa membentuk diri kamu jadi karakter yang baik juga. Dan dari satu karakter yang baik itu, pasti akan ada hal-hal baik yang bisa kamu lakukan buat dunia ini, dan itu adalah legacy kamu. Warisan kamu kepada dunia ini, energi baik, energi positif. Ya, jadi warisan itu nggak harus bentuknya secara materi ya, secara uang atau secara apa gitu. Itu juga bisa kamu dapatkan di sini sih aku lihat. Asal kamu mau pede aja, kamu tetap pede, pinter komunikasi, dan kamu punya komitmen tinggi, kamu yakin sama diri kamu sendiri, kamu pasti bisa dapetin apa yang kamu mau. Yakin sama diri kamu sendiri. Ini bunganya manis. Bunganya manis. Buahnya manis dan juga berbunga-bunga seperti ini. Kalau kamu memilih jalan A. Tapi ya itu tadi, tantangannya juga banyak. Jalan apapun yang kamu pilih, semua pasti akan ada plus minusnya. Pasti akan ada tantangannya juga. Gak ada jalan yang 100% mulus. Ya. Tapi jangan sampai itu jadi menyurutkan tekad kamu untuk maju. Di sini pesan utamanya adalah seperti itu. Tunjukkan sama dirimu sendiri kalau kamu bisa. Sebelum kamu nunjukin pada seluruh dunia kalau kamu bisa. Kamu harus nunjukin sama diri kamu sendiri kalau kamu mampu. Komunikasi dengan batin sebagai latihan sebelum kamu komunikasi dengan orang lain. Belajar berkomunikasi dengan alam untuk latihan sebelum kamu berkomunikasi dengan lingkungan di luar kamu. Caranya komunikasi dengan alam gimana sih? Kok harus komunikasi dengan alam? Caranya gampang sebetulnya. Kamu di luar, ya, keluar ruangan, kamu rasakan itu alam yang ada di sekitar kamu. Matahari, angin, air, daun, bunga. Itu alam yang ada di sekitar kamu. Gimana caranya komunikasi dengan itu? Ya, kamu harus merasakan keberadaan mereka dulu. Kamu harus tahu apa yang ingin mereka sampaikan ke kamu. Kalau kamu belajar untuk komunikasi dengan alam ini, ya, bisa dengan meditasi itu tadi, bisa dengan diam aja gitu, diam, hening sejenak, lalu kamu mengamati segala sesuatu di alam yang segala sesuatu yang ada dengan 5 indera kamu, dengan panca indera kamu merasakan apa yang tadi terjadi di sekeliling kamu. Itu bisa jadi satu latihan yang paling kuat supaya kamu bisa mendeteksi energi yang ada di sekitar kamu. Dan kalau kamu sudah bisa membaca energi yang ada di sekitar kamu, itu akan sangat berguna buat komunikasi kamu, buat ilmu komunikasi kamu. Itu akan sangat berguna sekali, karena kamu bisa tahu timing yang pas. Ya, oke. Ini yang bisa aku sampaikan. Kalau kamu memilih jalan yang A,
file 1. Semoga ini bisa memberi gambaran potensi yang akan kamu dapatkan kalau kamu memilih jalan A. Dan kalau kamu masih belum mendapatkan gambarannya, kamu bisa pilih ke jalan B. Oke, file 1. Apa yang akan terjadi kalau kamu memilih jalan B? Di sini kamu mendapatkan Three of Wands, Three of Cups, dan juga El Colgado ini Hangman ya. Ada yang unik sih di sini. Kamu mendapatkan 3 dan El Colgado ini Hangman ini juga nomor 12 ya. Jadi dia juga bisa dibilang 3. Jadi mungkin kamu sering melihat angka 333 atau 33 atau kelipatan 3 di sini, atau juga bisa 1212. Sering banget kamu lihat belakangan ini. Ini bisa jadi pertanda bahwa kamu memang diarahkan oleh semesta untuk memilih jalan ini. Nah, itu semesta mencoba menyampaikan pesannya lewat angka-angka itu tadi, karena di sini signifikan banget ya. Ini 1233. Kamu yang memilih langkah B ini, aku ngelihat di sini kelihatannya ini kamu pilih langkah ini karena kamu merasa ini adalah cara yang paling aman buat kamu. Kamu merasa ini adalah langkah yang paling aman yang bisa kamu lakukan. Dan di sini juga uniknya ya, aku ngelihat dari sini ini kan formasinya kayak segitiga semua. Nih segitiga ya, dia gini nih kan nih kayak segitiga. Ini juga segitiga, ini segitiga, seperti piramid. Di sini aku ngelihat kalau kamu memilih langkah ini, kamu akan jadi bukan sebagai pemimpin, tapi lebih sebagai salah satu bagian dari support system seseorang atau satu organisasi yang besar. Tapi kamu ini sebagai support systemnya, jadi bukan main karakternya ya. Kalau aku lihat di sini lebih ke kayak salah satu bagian yang penting dari sebuah organisasi, atau misalnya ini orang berhubungan dengan keluarga atau berhubungan dengan pasangan, ini kamu jadi salah satu penopang pasangan kamu. Tapi di sini aku ngelihat kamu nggak mau sepenuhnya jadi main karakter. Jadi kamu di sini cuman cari aman. Kalau maaf ya, aku bilang di sini, aku ngelihatnya di sini ini adalah salah satu cara aman kamu, jalan yang kamu cari aman aja sih di sini. Nggak ada ambisi untuk jadi lebih baik. Jadi ini kayak cuma menjalani hari demi hari aja, cari amannya. Kalau di sini aku ngelihat kalau kamu pilih jalan B ini ya, kamu cuma ya biasa-biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang signifikan. Malah di sini aku ngelihatnya malah kamu ya jadi cuma stagnan aja, tetap di tempat. Posisinya enggak berubah, jadi kayak rutinitas saja, kayak ya cuma gitu-gitu aja tiap hari ke hari, itu nggak ada perubahan. Nanti berasanya seperti itu. Meskipun di awal ini kelihatan seperti seakan-akan kamu sedang memulai sesuatu yang baru gitu ya, yang wah kamu semangat, ini awal baru buat aku. Tapi dalam perjalanannya jujur aja ini akan terasa flat, akan terasa hambar, karena posisi kamu ya gitu-gitu aja. Nih kan dilihat nih, segitiga, dan selalu posisinya aku ngelihat di sini kamu bukan yang di sini, tapi kamu lebih di sini sih, lebih jadi penopang. Lebih jadi penopang. Kamu nggak ingin menonjol dan nggak akan kelihatan menonjol juga di sini ya, aku ngelihat, karena kamu nggak ada keberanian untuk berekspresi. Kamu nggak mengalami kesulitan untuk mengekspresikan diri kamu. Kamu di sini juga ada nuansa kayak juga masa bodoh gitu loh. Kayak ya udahlah, biarin lah, pokoknya aku gini gitu. Jadi kayak misalnya di kantor itu misalnya ada misalnya bos kamu tanya, ini ada saran gak, kritik dan saran buat perusahaan gitu. Kamu kayak gimana, udah baik ya, baik, udah oke. Padahal di dalam hati sebetulnya kamu punya kritik dan saran, tapi karena nggak ada yang ngomongin soal kritik dan nggak ada yang mengungkapkan kritik dan saran mereka, kamu jadi merasa ya nggak perlu untuk ngomong gitu. Kamu merasa kayak
Ya udahlah, biar sama kayak orang lain aja dah, mereka minta apa ya udah itu dah gitu. Nggak jadi ya itulah cari aman di sini. Kamu berharap dengan kamu bersikap seperti itu kamu bisa menjaga kedamaian dan keamanan kamu juga deh. Aku ngelihatnya keamanan, stabilitas kamu. Kamu merasa dengan bersikap seperti itu stabilitas bisa terjaga, kamu bisa lebih lebih aman posisinya, kondisinya lebih aman dan juga lebih damai, tenang gitu loh. Kamu cari tenang, nggak mau ada drama-drama. Di sini aku ngelihatnya seperti itu. Kamu nggak pingin ada drama-drama dengan orang-orang lain, tapi kamu bikin drama dengan dirimu sendiri karena di dalam hati kamu tahu itu bukan yang kamu inginkan. Oh, di sini aku ngelihatnya konflik utama kamu bukan di luar tapi di dalam. Di dalam hati kamu tuh bergejolak banget. Karena kan capek dalam posisi begini terus. Pasti capek. Dan kamu gak bisa ngungkapin segala sesuatu yang ingin kamu ungkapkan. Ini tantangan kamu ya. Kalau kamu yang memilih jalan ini, tantangan kamu adalah itu tadi. Kamu pasti akan capek-capek sendiri pada akhirnya. Karena posisi kamu kayak menyangga, jadi kayak harus nyangga orang ini loh. Kamu harus susah payah mengerahkan segenap tenaga, jiwa raga, kekuatan kamu untuk menopang orang lain nih loh. Dan padahal ini kan istilahnya mereka yang mendapatkan nama, mendapatkan segala sesuatu, sementara kerja keras kamu ini nggak pernah terlihat oleh orang lain. Bukan cuma orang lain, orang luar ya, bahkan orang ini yang kamu topang pun gak sadar gitu bahwa kamu udah berkorban banyak. Karena posisi kamu hangman ini loh. Ibaratnya di sini kamu nyanggap menopang bulan. Pasti seakan-akan kamu tergantung di bulan, padahal ini kan kalau aku ngelihat nih kan dia yang menopang bulannya itu juga. Biar nggak geser, biar nggak jatuh, biar tetap di tempatnya, biar tetap di atas. Di sini aku ngelihat juga kalau mungkin sebelumnya kamu pernah mencoba untuk mengungkapkan isi hati kamu ya, kamu mencoba untuk komunikasi tapi ditolak. Ya, dianggap nggak serius, ditolak. Lalu kamu sempat membuka pintu hatimu, lalu ditolak. Dan itu bikin kamu jadi kayak ya udahlah, daripada nanti aku disakiti lagi ya udah aku diam aja, daripada entah ribut aku diam aja. Padahal kamu tahu bahwa kamu nggak akan tahan untuk diem selamanya. Hati kamu tuh nggak bisa dipaksa untuk diem selamanya, itu kamu nggak bisa. Jadi ini akan jadi tantangan buat kamu di sini. Aku bilang sih, ini tantangannya gede ini. 333 ini. Tantanganmu besar sekali. Karena tantanganmu ini hubungannya dengan kreativitas. Ya, yang aku lihat di sini kreativitas kamu. Kalau kamu menopang seseorang, otomatis kan kamu harus 2 kali lipat lebih kreatif daripada orang tersebut kan. Karena kalau dilihat di sini posisinya kan, nih kamu 2, jadi kamu harus 2 kali lipat. Kamu harus mikirin dia dan kamu harus mikirin kamu juga. Kamu harus mikirin segala macam, sementara dia hanya fokus ke dirinya sendiri aja. Jadi tugas kamu tuh jadi 2 kali lipat pada akhirnya. Untuk kamu yang memilih jalan ini, meskipun kelihatannya tenang ya dari luar, kayak nggak ada konflik, adem ayem, damai sejahtera, tapi di dalam hati kamu itu gejolaknya luar biasa. Itu yang aku lihat di sini. Nah, kalau posisi kayak gini terus kan lama-lama ini darah ngalir ke bawah, ini bahaya banget loh. Bahaya banget itu untuk kesehatan kamu, kesehatan jantung, kesehatan mental, terus juga bisa kena stroke, bisa terjadi penggumpalan darah di kepala, di otak, saraf juga lama-lama jadi kayak kesemutan kan, kebas, banyak gangguan kesehatannya di sini aku lihat. Ya jujur aja aku bilang ya, kalau dari kartunya ini aku ngelihatnya seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini adalah
Ini tenang di luar, di dalamnya bebannya berat. Tapi kalau kamu memilih jalan ini, ya ini adalah ujian kamu. Ujian kamu di sini aku bilang adalah untuk itu tadi, gimana caranya kamu bisa bernegosiasi dengan diri kamu sendiri, berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Ini bukan meyakinkan diri kamu bahwa apa yang kamu lakukan ini benar ya. Enggak ya, jadi ini tetap mendengarkan diri kamu, mendengarkan tubuh kamu. Jadi kalau tubuh kamu itu sudah bilang, aku nggak sanggup, jangan dipaksa. Jangan dipaksa bekerja lebih keras lagi melebihi kapasitasnya. Kalau otak kamu udah bilang nggak sanggup, stop dulu, berhenti. Meskipun ini orang yang kamu topang ini ya nyuruh kamu, misalnya nyuruh kamu untuk ayo dong bantuin aku dong, tapi saat kamu memang sudah merasa kamu sudah limit, itu udah batasan kamu, limit kamu segitu, ya kamu jangan mau disuruh-suruh. Kamu juga harus bisa menetapkan batasan untuk diri kamu, batasan yang sehat. Ini ujian kamu yang memilih jalan ini. Jalan ini ya tadi balik lagi aku bilang, di jalan ini kamu gak pengen jadi main karakter, kamu gak pengen jadi karakter utama, kamu hanya ingin jadi pemeran pembantu, pemeran pendukung aja, support system. Nah, kamu harus sadar juga bahwa kamu juga punya diri kamu sendiri yang harus kamu jaga. Kamu gak cuma ngejagain pemeran utama ini loh, kamu juga harus ngejagain dirimu sendiri ini. Mind, body, soul, kamu ini harus kamu jaga juga. Itu tantangan kamu yang memilih langkah ini. Kamu ingin kerja di balik layar, oke. Gak apa-apa kamu kerja di balik layar. Tapi kamu harus memastikan bahwa kebutuhan kamu juga terpenuhi. Kebutuhan jiwa kamu untuk berkreasi itu terpenuhi. Kebutuhan jiwa kamu untuk mengekspresikan diri itu juga terpenuhi meskipun kamu bekerja di balik layar. Meskipun kamu bekerja sebagai pendukung, tapi kamu juga harus memastikan bahwa segala sesuatu, kesejahteraan kamu terpenuhi dengan baik. Supaya kamu bisa bekerja dengan baik juga. Kamu bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kamu gak kelamaan ngegantung gini. Kalau kamu kelamaan ngegantung gini, gak bisa sakit. Ya, lahir batin, to be honest. Jujur aja aku ngomong di sini. Tantangan kamu itu harus benar-benar dijaga. Jaga kesehatan, jaga lifestyle, jaga hati. Kamu yang bisa ngejaga dirimu sendiri di sini. Aku lihat orang lain gak bisa ngejagain kamu kalau kamu memilih langkah yang ini. Dan kamu juga gak bisa ngarepin bantuan orang lain karena kamu yang sudah memilih untuk jadi support system, bukan sebagai main karakter ya. Kamu yang memilih untuk jadi pendukung. Jadi ya itu tadi, kamu gak boleh terlalu berharap pada ada orang lain yang mendukung kamu, menunggu untuk diselamatkan di sini. Gak boleh terlalu berharap begitu. Kamu yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kalau kamu udah merasa ini udah cukup, kamu udah capek begini terus, ya udah. Ini kamu bisa balik badan kamu segera gitu loh. Gak bisa bilang aku mau rehat dulu, aku mau break dulu, capek aku begini terus, akrobat begini terus, kerja gini terus, aku juga capek, aku mau rebahan dulu gitu. Kamu yang bisa menentukan. Gak bisa kamu nunggu orang lain yang untuk ngomong sama kamu, gak bisa. Ya nih, di sini ini kamu dapat kartu oracle-nya, difficult decision, lack of direction. Ya betul sekali, ini relate ya. Relate dengan apa yang tadi aku bilang, bahwa kamu cari jalan aman di sini karena kamu nggak harus memutuskan. Kamu nggak, di sini aku ngelihat kamu masih nggak mampu untuk memutuskan apa yang terbaik buat kamu di sini. Makanya kamu memilih untuk jadi peran pendukung aja, nggak mau jadi aktor utama, karena pemeran utama tuh harus bikin banyak keputusan, dia harus dilihat banyak orang, dia harus di depan, dan kamu masih belum punya keberanian untuk jadi seperti itu. Ya, kamu masih merasa nggak mampu untuk bikin keputusan besar. Jadi di sini kamu masih nunggu. Hangman ini nunggu diselamatkan juga bisa. Tapi kalau kamu memilih jalan ini, kamu nggak akan ada orang nyelamatin kamu dari kondisimu. Nggak akan ada. Hanya kamu sendiri yang bisa mengubah ini.
Aku nggak ngomong ini supaya kamu merasa pesimis atau seperti apa, enggak ya, cuman aku nggak mau memberikan harapan palsu dengan bilang, "Oh, someday akan ada orang, akan ada satria berkuda yang nyelamatin kamu, akan ada CEO yang menyamar, yang naksir sama kamu." Enggak, aku nggak akan bilang kayak gitu. Aku bilang jujur apa adanya, kalau kamu melakukan ini, langkah ini yang kamu ambil, ya yang bisa nyelamatin diri kamu, ya cuman kamu. Tuh, nih, next kamu dapat ini. The Dancer, Self-Expression and Strength. Ini relate juga. Ekspresi diri tadi. Kalau kamu memilih langkah ini, kamu juga harus realistis. Ini tadi aku bilang ini adalah kamu lagi cari jalan aman di sini. Maunya yang damai-damai aja, yang pasti-pasti aja. Tapi sementara di sini aku ngelihat nih banyak ketidakpastian di dalam pikiran kamu karena ini kartunya energinya tuh terasa banget apa? Berat. Karena perangnya itu ada di batin. Dan perang batin itu luar biasa perjuangannya. Ya. Dan itu tugas kamu sih. Karena aku ngelihat juga di sini kalau ini sebetulnya kamu sedang diajarkan gimana caranya untuk mengekspresikan diri, gimana caranya untuk kamu menunjukkan kekuatan kamu dengan itu tadi. Belajar membuat batasan antara diri kamu dengan orang lain, dirimu dengan lingkungan, dan dirimu dengan dirimu sendiri. Dalam dirimu sendiri, batasan untuk kamu sendiri, untuk kamu nggak terlalu memaksa diri kamu bekerja di luar kemampuan kamu, di luar kapasitas kamu, sampai akhirnya kamu jadi ambruk. Itu namanya nggak bisa membuat batasan untuk diri sendiri juga loh. Nggak menyayangi diri sendiri dengan baik, nggak mau mendengarkan diri sendiri saat diri kita ini biasanya akan ngomong ke kita, jiwa kita akan ngomong ke kita itu bisa juga dengan tanda-tanda fisik. Ya, fisik kita udah mulai gampang ngantuk, mulai nggak bisa mikir, segala ide kayak orang ngomong kita kayak nggak ngerti tuh orang ngomong apa sih, kan kadang gitu ya brain fog gitu. Kalau ada brain fog atau kita nggak bisa nangkep, kayak Lola jadinya loadingnya lama, kita nggak bisa nangkep gitu loh tuh orang ngomong apa sih. Padahal sebetulnya orang itu yang ngomongnya udah jelas, cuman memang kondisi kita lagi capek banget, kita jadi nggak bisa nangkep gitu tuh orang sebetulnya ngomong apa, nggak paham, nggak ngerti jadinya. Nah itu sebetulnya juga udah tanda-tanda bahwa sebetulnya tubuh kita tuh lelah jiwa raga. Nah itu kalau nggak didengerin, kita tetap maksa diri untuk bekerja keras sekuat tenaga, ya pada akhirnya yang rugi ya kita. Pasti tubuh kita kalau udah mencapai limitnya, udah nggak bisa lagi, dia pasti akan ambruk kayak udah kehabisan bensin gitu. Jadi di sini pelajaran utama yang akan kamu dapatkan kalau kamu memilih jalan ini adalah ini. Kamu akan belajar untuk memutuskan apa yang baik buat diri kamu, memutuskan batasan kamu sebagai orang yang memilih untuk jadi support system, untuk bekerja di balik layar. Tadi aku ulangi lagi apa yang sudah aku sampaikan tadi. Kalau kamu juga harus memastikan kesejahteraan kamu terpenuhi dengan membuat batasan yang bijaksana buat dirimu sendiri. Kamu yang paling tahu dirimu sendiri gimana. Jadi kamu yang bisa tetapkan batasan untuk diri kamu. Ya. Dan batasan di sini juga artinya ya bukan males-malesan juga. Jadi jangan sampai terlalu males atau terlalu keras bekerja. Kamu yang harus tahu. Bisa ngukur diri lah. Dan kamu bisa mengekspresikan dirimu dengan baik di sini juga. Nggak kelamaan jadi hangman di sini. Stagnan nih hangman, capek jadi hangman terus. Digantung terus tuh capek. Ya kan? Kamu harus berani berekspresi. Ini yang akan kamu dapatkan kalau kamu memilih jalan B. Oke? Oke, file 1, terima kasih udah hadir di sini. Semoga reading ini bisa memberi suatu inspirasi, bisa memberi motivasi buat kamu dan memberikan gambaran potensi yang akan terjadi
Tapi semua kembali kepada kebijaksanaan kamu, kembali juga pada free will kamu. Jangan memutuskan segala sesuatu hanya dari pick a card reading. Ambil yang resonate saja dan gunakan reading ini dengan bijaksana. Semoga semua rencana kamu bisa berjalan lancar, dibukakan semua peluang dan dimudahkan. Thank you udah hadir. See you in the next reading. File 2 untuk kamu yang sudah memilih file 2 di sini supaya terasa lebih personal dan lebih detail lagi. Ya. Apa yang akan terjadi jika kamu memilih jalan ini? Ini silahkan kamu tentukan sendiri, jalan A atau jalan B. Kamu tentukan sendiri ya, misalnya kalau jalan A ini misalnya aku stay, jalan B misalnya aku move on. Seperti itu, terserah, tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan situasi dan kondisi kamu pribadi. Ya, nanti aku akan jelaskan masing-masing ini apa yang akan terjadi jika kamu memilih jalan A atau apa yang terjadi jika kamu memilih jalan B. Akan ada pelajaran seperti apa yang terjadi jika kamu memilih jalan A atau jalan B dan seterusnya. Akan aku baca nanti semuanya spesial untuk kamu. Dan sekarang kamu bisa tentukan dulu pilihan kamu. Jalan A atau jalan B. Oke, kalau kamu sudah siap, let's dive into the reading. Jika kamu memilih langkah A, inilah yang akan terjadi. Di sini kamu mendapatkan Three of Wands, Ace of Pentacles, and this is the Fool. Dan seperti kamu lihat di sini, ini cakep banget. Cakep banget. Deck ini ilustrasinya dibuat oleh Yoshitaka Amano ya, dan beliau ini adalah ilustrator dari Final Fantasy, serial Final Fantasy. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan anime, kamu suka dengan manga, ya kamu suka dengan komik gitu ya, komik atau game-game dari Jepang ya, mungkin kamu resonate dengan file ini. Di sini yang aku lihat nih energinya bagus banget. Bagus banget. Jadi aku yakin kamu memilih file, kamu memilih langkah ini dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran penuh bahwa kamu ingin memperbaiki hidupmu. Kamu ingin mengubah hidup kamu menuju ke arah yang lebih baik dan kamu tahu sekarang udah waktunya kamu bergerak. Jadi di sini energinya bagus. Bagus. Karena kamu udah yakin gitu loh. Ini waktunya kamu tuh bergerak. Ini waktunya aku harus bergerak, ini waktunya aku harus maju, ini waktunya aku harus mengubah hidupku dengan mandiri, dengan kemauan sendiri ya, terutama dengan tekad kuat dari diri sendiri. Jadi ini bukan karena, aku ngelihat di sini ini bukan karena kamu disuruh sama orang lain untuk berubah, kamu kayak disuruh sama orang lain untuk yuk segera ini yuk, kapan kamu gini, kapan kamu enggak, ini kamu melakukan semua ini dengan kemauan kamu sendiri, tekad kamu sendiri, karena kamu ngerasa ini udah waktunya, udah gitu, titik gitu. Dari kartunya seperti itu yang aku tangkap ya. Dan di sini aku ngerasa juga karena kamu dapat the Fool juga, jadi memang kamu ya merasa ini udah waktunya aja gitu, dan kamu nggak mempermasalahkan kayak aku belum siap, aku harus gimana ya, aku belum ready nih, kayaknya aku belum sempurna, dan kamu nggak memikirkan semua itu. Yang kamu pikirkan cuma sekarang waktunya jalan, udah gerak. Apapun yang akan ada di depan mata nanti, ya itu urusan nanti, ntar aja gitu, nggak usah dipikir sekarang. Itu energi kamu. Energi kamu tuh maunya gerak sekarang, pokoknya aku harus jalan gitu. Dan ini bagus, ini bagus banget karena di sini aku ngelihat ada kejujuran ya, ada kejujuran di sini. Maksudnya gini, kejujuran itu kamu melakukan ini semua memang jujur, murni dari hati kamu, dengan ikhlas tulus jiwa kamu yang mendorong kamu untuk bergerak ke arah ini, untuk menjalankan apa yang keputusan yang kamu ambil ini. Dan seakan-akan tuh semua cakra kamu ya, cakra di tubuh kamu itu semua tuh mekar gitu loh, pelan-pelan dengan mengambil langkah ini gitu. Kayaknya tuh semesta tuh kayaknya tuh bangga sama kamu. Spirit guide kamu, semua leluhur kamu itu bangga sama kamu saat kamu menentukan bahwa kamu siap untuk melangkah. Itu tuh mereka tuh kayak kasih applause gitu. Akhirnya. Nggak tahu ya, mungkin kamu udah lama banget berada di stagnansi, mungkin kamu udah lama banget menunggu momen ini, momen to shine. Kamu kayaknya udah nunggu momen ini untuk dapetin apa yang kamu dapatkan sekarang, kayaknya udah lama banget kamu nunggu gitu loh. Dan saat kamu memilih jalan ini,
seluruh pendukung kamu yang gak kelihatan maupun yang pendukung kamu yang ngedorong kamu nih, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, ini semuanya tuh happy, excited buat kamu. Dan mereka mendukung banget perjalanan kamu di sini. Kamu dibukain jalan, dibukain pintu selebar-lebarnya untuk jalan. Tapi memang ini kamu belum mendapatkan sesuatu yang signifikan sih, namanya juga baru mulai ya kan. Tapi kamu memulai ini, langkah ini kamu mulai dengan keberanian dan juga tekad kuat dan keyakinan yang luar biasa. Dan itu satu poin plus loh, itu satu kekuatan yang aku rasa nggak semua dari kita punya gitu. Saat memulai suatu jalan kan kadang orang tuh ada yang merasa ragu-ragu, ada orang yang takut-takut, ada orang malas-malesan, ada orang yang memulai suatu jalan karena dia didorong orang lain karena bukan maunya dia, ada juga yang karena kebetulan, ya bukan kebetulan sih, ada juga yang karena dia disuruh, ada yang dia ragu-ragu, dia takut tapi dia harus, kayak gitu. Tapi kamu ini memulai dengan kesadaran penuh bahwa kamu memang sudah waktunya untuk mulai gitu. Dan di sini energinya wow wadidaw, ini kartunya bagus banget, aku suka banget ini. Kayak semua cakra kamu tuh udah mulai mekar gitu loh. Dari yang kuncup busuk-busuk, ada yang busuk-busuk juga sih, tapi tuh kayak udah yang busuk-busuk udah dipangkas, sekarang tuh udah mulai tumbuh tunas baru gitu dalam diri kamu. Bagus ini. Dan kamu juga sadar, kamu juga sadar kalau ya ini namanya juga langkah pertama, nggak mungkin semuanya perfect and it's okay. Ada kesadaran di dalam diri kamu nih ya, aku lihat nih dari yang tumbuh-tumbuh ini, aku ngerasa nih kamu udah sadar diri juga sih. Kamu sadar kalau kamu nggak mungkin semuanya langsung mekar bagus jadi taman bunga, enggak, namanya juga baru mulai ya, pasti kan ada ya trial dan error, itu biasa ya. Tapi kamu yakin someday taman bunga kamu ini pasti akan jadi bagus, berbunga bagus, dan pasti akan banyak kupu-kupu datang ya kan. Pasti akan yang baru kamu tanam ini nanti akan berbunga bagus, dan dia pasti akan banyak kupu-kupu datang, nanti akan ada banyak yang turut happy dengan perkembangan kamu, dan di sini kamu masih punya banyak space untuk berkembang gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan juga ini the fool di sini juga sangat-sangat yakin gitu loh dengan langkahnya dia. Tapi seperti biasa, dari setiap keputusan yang kita ambil, dari setiap langkah yang kita tempuh, pasti akan ada plus minusnya. Ya, ada kekuatan, ada kelemahannya juga. Dan di sini yang aku lihat, kalau kamu memilih langkah ini, maka kamu akan mendapatkan ujian yang sangat berat, terutama di dalam hal menetralisir energi kamu sendiri. Karena akan ada momen-momen di saat kamu itu pingin segala sesuatunya itu berjalan dengan sangat cepat. Padahal kamu nggak punya kemampuan untuk itu. Belum punya kemampuan untuk bergerak cepat. Jadi kayak misalnya kamu, misalnya nih ya baru start bisnis awal gitu, kamu belum punya pegawai, kamu cuma punya dirimu sendiri aja ya sebagai admin ya, sekaligus segala macam lah di dalam toko itu kamu yang handle semuanya sendiri. Lalu kamu langsung buka cabang, padahal kamu nggak punya kapasitas untuk itu gitu loh. Tapi karena the fool di sini sukanya tuh coba-coba segala sesuatu yang baru, kamu pingin menantang dirimu sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kadang kamu suka ngambil keputusan yang nekat, yang jauh melebihi kapasitas kamu, dan ujung-ujungnya itu bisa memberatkan langkahmu dan bikin kamu jadi menyesal pada akhirnya karena mengambil keputusan dengan sangat terburu-buru gitu. Jadi di sini ya, karena di sini full ini energi cepat dan juga energi yang kencang, the one sini juga energi yang kencang, dan Ace of Pentacles di sini diapit oleh dua energi yang kencang ini. Jadi ujian kamu adalah gimana kamu menetralisir energi impulsif ini untuk tenang, untuk tetap tenang dan kepala dingin dalam mengambil setiap keputusan. Kamu nggak membiarkan energi angin dan energi api ini, energi yang sangat kenceng, sangat cepat ini untuk mempengaruhi pengambilan keputusan kamu. Kamu tetap mengambil keputusan dengan bijaksana, itu ujian kamu, dan kamu akan dihadapkan pada banyak hal yang seperti itu.
dimana kamu harus bisa menahan diri kamu untuk nggak terlalu impulsif, untuk nggak terlalu spontan, untuk tetap stay on the right track gitu loh, untuk nggak gampang kepengaruh sama apa kata orang, untuk nggak gampang terpengaruh sama yang viral-viral seperti itu. Karena aku di sini ngelihatnya kamu di sini bukan untuk membangun sesuatu yang viral, yang cepat datang cepat pergi, enggak. Kamu di sini untuk membangun sesuatu yang stabil, dan untuk membangun sesuatu yang stabil itu kamu akan butuh waktu, ya. Dan ujian kamu di sini adalah untuk sabar. Kamu tahu bahwa kamu butuh waktu untuk membangun sesuatu yang stabil. Jadi kamu harus terus-menerus meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu sedang melakukan yang kamu lakukan ini membangun masa depan yang lebih cerah. Jadi meskipun sekarang langkah-langkahnya itu sekecil-kecil, baby step, langkah pelan-pelan, dikit-dikit, tapi kamu sedang membangun sesuatu yang stabil. Karena di sini aku ngelihat kamu memang di sini kamu ujian kamu adalah untuk nggak FOMO gitu loh, untuk nggak ikut-ikutan. Jadi kamu jadi diri kamu sendiri apa adanya, jadi tetap teguh untuk jadi diri kamu, identitas diri kamu sendiri. Di sini tantangan kamu, jadi aku ngelihat tantangan kamu ada di situ gitu. Gimana kamu tetap balance, tetap netral ya, tetap netral dan enggak terpengaruh sama tren, enggak terlalu terpengaruh sama apa kata orang, ya. Ujian kamu di sini adalah untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri, itu yang utama. Bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan impulsif, keputusan-keputusan yang dadak, yang keputusan-keputusan yang kamu ambil cepet-cepetan, yang nggak terlalu pikir panjang ini, jangan sampai membuat kamu jadi menyesali keputusanmu sendiri pada akhirnya nanti. Ya, simpelnya gini, jangan sampai hal-hal yang receh ini mempengaruhi fondasi kamu, fondasi yang kamu bangun. Jangan sampai hancur cuman gara-gara hal-hal sepele. Itu ujian kamu, dan di sini kamu mendapatkan, nggak tuh ya, benar nih. Nih, small regrets dan longingnya. Di sini ada kelinci, ada ular yang kebulet-bulet ini juga. Ya, jangan sampai kamu gara-gara hal-hal yang sepele ini, kayak godaan-godaan yang sesaat ini, bikin kestabilan kamu runtuh. Jangan sampai hal-hal yang sepele bisa meruntuhkan kerajaan kamu. Saya seperti itu. Karena apa yang kamu bangun ini kan kamu bangun dengan niatan bukan untuk sesaat. Ini bukan, istilahnya kamu ngebangun kerajaan kamu ini bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi kalau bisa ini yang long lasting, yang bisa bertahan selamanya dan bahkan bisa diwariskan. Itu yang kamu inginkan, ya kan? Kamu ingin ini bisa bertahan jangka panjang. Ini bukan cuma untuk jangka pendek. Kamu ingin ini untuk jangka panjang, dan jangan sampai hal-hal yang spontanitas, hal-hal impuls, tindakan-tindakan impulsif yang kamu ambil itu bisa merugikan kamu di kemudian hari. Itu ujian kamu di sini sih kalau kamu memilih langkah A ini. Ya, nih lihat, kamu dapat The Adventurer sih. Ini Adventurer bersama dengan The Fool ini sama, sifatnya sangat-sangat suka petualangan ya. Dia suka untuk menantang bahaya, untuk kayak mau tahu segala macam hal, kayak lebih eksploratif dan lain sebagainya. Tapi di sini ini adalah PR kamu juga. Jangan sampai kamu terlalu eksplor ke sana sini, terlalu banyak membuat terlalu banyak pilihan untuk diri kamu sendiri sampai kamu bingung, membuat terlalu banyak acara. Jadi jangan sampai kamu bikin terlalu banyak acara buat kamu sendiri sampai kamu lupa fokus gitu loh sama sebetulnya tujuan kamu apa. Karena kamu terlalu banyak ikut ini, ikut itu, ikut pengen ini, pengen itu, sampai kamu lupa sendiri sama tujuan kamu sebenarnya gitu. Jadi di sini
Responsibility itu adalah ujian kamu yang utama untuk kamu yang memilih langkah ini ya. Tapi ini energinya bagus sih, aku lihat. Energinya ini adalah energi yang siap untuk belajar dan siap untuk menerima tantangan. Siap belajar, siap menerima tantangan. Ya, tugasnya hanya itu tadi, pintar-pintar memilah dan memilih, memfilter apa yang masuk ke dalam diri kamu, dalam lingkungan kamu, dalam medan energi kamu, dalam pikiran kamu, hati kamu. Itu kamu yang harus pintar-pintar untuk memfilter. Jangan sampai tindakan-tindakan impulsif tadi merugikan kamu, apalagi meruntuhkan kerajaan yang sedang kamu bikin ini loh ya, karena ini energinya aduh bagus banget ini Ace of Pentacles-nya. Dan ini ada kelinci juga di sini. Kalau kelinci itu kan juga lambang dari hoki ya, sebetulnya dia tuh lambang. Sebetulnya kelinci itu kalau dalam yang aku lihat itu adalah lambang kesuburan nih, makanya dia disebut juga lambang hoki. Kelinci itu kan banyak anaknya juga, banyak anak banyak rezeki ya, ya seperti itulah ya. Jadi itu adalah satu energi keberuntungan, satu energi kerejekian, energi kesuburan juga. Dan ini kan kamu membutuhkan itu untuk membangun ini loh taman kamu ini loh. Kamu butuh banyak energi kesuburan itu. Ya, jadi kamu yang harus pintar-pintar memilih benih mana yang bagus untuk kamu tanam. Gitu. Daripada kamu tanam benih yang jelek terus jadi gagal panen gara-gara benihnya nggak cocok, lebih baik dari awal kamu yang pintar-pintar memilih dulu gitu loh. Jadi kamu nggak buang-buang waktu. Intinya seperti itu. Itu adalah ujian kamu jika kamu memilih langkah A. Tapi di sini aku harus bilang lagi, sekali lagi aku bilang ini energinya bagus banget. Jadi congratulations untuk kamu yang sudah memilih menetapkan hati untuk melakukan langkah ini, mewujudkan cita-cita kamu ya. Semoga reading ini bisa bermanfaat buat kamu, bisa memberikan informasi yang baik buat kamu, bisa menjadi inspirasi dan juga memberikan konfirmasi yang kamu butuhkan. Jika apa yang aku sampaikan di sini nggak terasa selaras dengan kamu atau nggak resonate sama sekali, silahkan kamu pilih file lain. Aku harap semoga semua rencanamu berjalan lancar, dibukakan semua peluang dan dimudahkan. See you in the next reading. Kita lanjut ke opsi selanjutnya. Ini langkah B. Jujur Li, sebetulnya aku udah ngerekam ini tadi, cuman waktu aku cek ternyata itu suaraku tuh nggak masuk ke dalam, jadi ada apa namanya, mic-nya itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi aku terpaksa harus take ulang karena suaranya tuh nggak enak didengar gitu. Dan juga di sini kan lagi ada kayak pawai soundhorn gitu ya, jadi kayak suaranya tuh kecampur-campur, nggak enak banget. Jadi terpaksanya aku harus retake. Dan ini aku anggap ini sebagai salah satu energi yang harus aku sampaikan ya. Salah satu pesan yang harus aku sampaikan di sini adalah kalau kamu merasa ada sesuatu yang nggak srek di hati kamu, yang nggak pas di hati kamu, itu jangan takut untuk berhenti dan mencoba lagi. Jangan dipaksa terus kalau hati kamu itu udah nggak enak, nggak nyaman. Bukan nggak nyaman gimana ya, tapi firasat kamu tuh udah bilang jangan, itu udah jangan diterusin. Kalau misalnya memang harus stop, harus mulai lagi ya mulai lagi, ngulang lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan diterusin karena hasilnya nggak akan bagus. Ini pesan yang baru saja aku dapat dan aku rasa ini harus aku sampaikan ke kamu. Ya, oke, di sini aku lanjut. Di sini kamu dapat kartu The Moon, The Hermit, dan Queen of Cups. Dan ini The Moon-nya terpaksa aku tutup separuh ya, karena terlalu wow gitu. Jadi aku tutup. Anyway, di sini ya kalau kamu lihat dari ketiga kartu ini ada kesamaan. Apakah itu? Nek, strip-strip ini loh, garis-garis nih ya. Di sini warnanya biru kuning, ini hitam putih. Di sini merah biru dengan sedikit putih. Aku yakin ini adalah satu perlambang, yaitu perlambang sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang menghalangi, yang tersembunyi gitu. Dan kamu yang memilih langkah ini ya, di dalam perjalanan kamu nantinya kamu akan menghadapi banyak sekali hal-hal yang aku bisa bilang ya seperti rahasia, seperti kepura-puraan. Kayak kamu harus pura-pura nggak tahu,
untuk menutupi sesuatu. Kamu harus menjaga rahasianya si ini, si A, si B, si C, si D, segala macam. Jadi dalam ini setiap langkah kamu tuh kayak kamu harus ngejaga sesuatu gitu, entah ngejaga hati, ngejaga perasaannya orang lain, atau ngejaga rahasianya orang lain. Ada sesuatu yang harus selalu dijaga biar nggak ke-expose gitu, biar nggak kelihatan oleh banyak orang. Ini yang aku tangkap ya, energinya itu seperti ya itu tadi, ada sesuatu yang kamu harus selalu menjaga. Kamu harus selalu bertindak dengan hati-hati. Kamu nggak bisa bertindak dengan kayak lepas di sini ya. Aku ngerasa nggak bisa. Kamu segala sesuatunya itu harus kayak dianalisa, dicermati, lalu dipertimbangkan. Kamu nggak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan free gitu, nggak bisa. Ada selalu ada batasan-batasan yang harus kamu patuhi kalau kamu yang memilih langkah ini, aku lihat. Dan ini juga ada seperti kayak perang dingin, perang strategi gitu ya. Jadi kalau di sini aku ngelihatnya energi divine femininnya kuat banget ya, karena ini adalah kartu-kartu yang energi divine, energi femininnya tuh sangat kuat. Ini bukan berarti terus ini energinya kamu, misalnya kamu cowok terus kamu jadi kayak perempuan, enggak gitu ya. Ini energi, bukan gender. Setiap orang punya energi feminin dan energi maskulin dalam dirinya. Kalau energi feminin ini sebetulnya energi yang lebih lembut. Dia energi yang lebih lembut. Tapi dia energi yang lebih intuitif gitu. Dia intuisi, lebih main emosi, lebih emosional. Emosinya tuh sangat kenceng gitu. Jadinya kalau energi ini nggak balance ya otomatis kamu jadi gampang uring-uringan, kamu jadi gampang mood swing gitu ya, kayak emosi kamu tuh jadi naik turun gitu. Dan kalau kamu nggak bisa mengendalikan emosi kamu, ya otomatis segala rencana kamu pasti akan jadi berantakan. Ini adalah PR kamu untuk kamu yang memilih langkah ini. Itu tadi, kamu harus menjaga, pertama kamu harus menjaga hati, menjaga sesuatu itu nggak bisa kamu hindari. Kamu nggak bisa bertindak semaunya sendiri, terus kamu kayak belak-belakan sama orang, terbuka apa adanya, nggak bisa kayak gitu kalau kamu milih langkah ini. Mau nggak mau, kamu harus merencanakan segala sesuatu sebelum kamu bertindak. Nggak bisa pakai spontan-spontan di sini, nggak bisa. Kamu harus menganalisa, mencermati, harus pakai strategi. Seperti itu ya. Dan dalam mencermati, menganalisa, pakai strategi segala macam itu hanya akan bisa berhasil kalau kamu bisa berpikir dengan kepala dingin. Kalau kamu terlalu dipengaruhi oleh emosi, kamu nggak akan bisa dapat hasil yang maksimal. Dan ini adalah tugas kamu di sini. Ini PR kamu di sini, ujian kamu ada di sini. Kamu akan dihadapkan pada banyak sekali kejadian yang aku bisa bilang itu seperti kayak menguras hati. Ya, soalnya di sini energi spiritual awakening-nya kenceng di sini aku lihat. Kalau kamu memilih langkah ini, kamu akan dihadapkan pada shadow work, spiritual awakening, untuk bisa menumbuhkan tingkat kekedewasaan kamu, bikin kamu jadi lebih bijaksana, bikin kamu jadi enggak terlalu emosional gitu. Karena di sini energi divine feminine-nya kan kencang. Nah, energi divine feminine itu dia caranya untuk memanifestasi segala sesuatu. Kalau maskulin itu dia memanifestasi segala sesuatu dengan bergerak, dengan beraksi, dengan bertindak. Nah, kalau divine feminine ini lebih ke dia memanfaatkan magnet di dalam dirinya. Jadi dia memancarkan, dia menarik. Jadi dia menarik apa yang dia mau ke dalam hidupnya. Dengan pikiran, dengan energinya itu. Jadi pikiran dan energinya itu harus clear, harus bersih. Nah, kalau terlalu terpengaruh dengan emosi, otomatis misalnya emosinya dia lagi jelek nih, lagi bad mood, lagi nggak enak hati, lalu dia berusaha untuk memanifestasi segala sesuatu, ya akhirnya yang nyampe ke dia ya yang jelek-jelek itu, bukan hasil yang baik gitu. Dia akan menarik energi yang nggak banget ke dalam kehidupannya. Jadi misalnya dia jadi ini kenapa law of attraction itu banyak nggak berhasil, karena
energi divine femininnya ini enggak bersih. Ya, padahal kan dia nih sebetulnya fungsinya adalah magnet penarik. Ya, dia auranya tuh medan magnetnya tuh kenceng gitu kan. Kalau misalnya dia itu kondisinya netral, dia akan menarik apa yang dia mau itu dengan cepat. Tapi kalau misalnya dia kondisinya nggak netral, misalnya pada akhirnya dia tuh misalnya kepingin, aku pingin punya rumah yang aku pingin slow living di sawah misalnya gitu, aku pingin slow living di desa, aku pingin tinggal di rumah yang di pedesaan yang deket sawah gitu. Tapi kemudian saat itu dia overthinkingnya naik lagi nih, moon, emosi dan overthinkingnya yang mendominasi. Misalnya dia lagi mikir mau manifest nih kan, aku pingin punya rumah yang besar di pedesaan gitu, terus pingin yang deket sawah gitu, yang bisa lihat gunung lain sebagainya. Ini kan dia lagi manifest nih, mau mencoba untuk memanifestasi. Nah, terus tiba-tiba ada pikiran kayak gini, waduh tapi kalau di tepi sawah nanti kalau ada kobra gimana dong? Waduh, tapi kalau di pedesaan nanti aku nggak bisa ke mall, gimana dong? Waduh, nanti kalau di sawah terus aku jauh dari ATM, gimana dong? Jadi nggak mau narik duit susah kayak gitu-gitu. Jadi kepikiran yang aneh-aneh gitu loh. Jadinya nggak fokus ke manifestasi yang awal gitu. Jadi kayak ke distract. Pada akhirnya ya magnetnya ini energi tarikannya ini kan jadi kayak apa ya istilahnya tuh kayak nggak lancar, kayak endutan bahasa Indonesianya, kayak nggak lancar gitu loh, tersendat-sendat. Nah, kayak tersendat-sendat gitu. Nah, pada akhirnya karena tersendat-sendat ya nggak jadi-jadi kan, ketahan terus. Sementara momentumnya udah lewat. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah ujian kamu untuk bener-bener gimana caranya kamu bisa membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang enggak penting, membebaskan diri dari emosi-emosi yang enggak penting, yang enggak perlu diurusin gitu. Jadi kayak memilah dan memilih, memfilter sendiri gitu. Karena di sini ada The Hermit dan juga ada The Moon di sini, aku ngelihat kombinasinya adalah gini nih, yang aku bisa tangkap nih seperti ini. Jadi kombinasinya adalah dengan The Hermit. Hermit itu kan sukanya menganalisa, mencermati, mengamati segala sesuatu ya. Dan The Moon itu adalah kedalaman subconscious kita, segala macam cara kita memprogram. Sebetulnya ini kita memprogram diri kita sendiri nih. Dengan Moon ini adalah kesempatan besar untuk kita memprogram ulang diri kita sendiri. Jadi ini datanya, nah ini yang mengolah data gitu. Oke? Dan di sini The Moon ini kan punya pasang surut. Nah, seperti bulan, dia bergerak cepat. Dalam satu hari dia fase-fasenya aja udah banyak tuh kan. Dan dia akan selalu bergerak. Nah, Hermit ini tugasnya untuk mengetahui gitu loh, kapan dia pasang, kapan surut, ciri-cirinya seperti apa. Jadi Hermit ini jadi punya data yang benar-benar detail tentang ciri-ciri pasang surut bulan. Jadi Hermit ini bisa tahu, bisa memanfaatkan momentum itu saat pasang, saat surut, atau saat fase-fase, misalnya bulan purnama, bulan penuh tilam, bulan mati, dan sebagainya. Dia punya data itu dan dia bisa memaksimalkan kinerjanya, cara kerja dia, strategi dia berdasarkan fase bulan ini gitu. Jadi dia itu tidak melawan si bulan, kayak misalnya ya bulan waktunya terbit ya terbit aja kan, nggak bisa kita suruh bulan kamu terbit dong jam 11 pagi, 11 siang kamu terbit, terus kita maksa bulan supaya terbit jam 11 siang padahal dia mestinya terbitnya ntar malam. Ya yang ada ya kita jadi kayak sia-sia kan pekerjaan kita, maksa-maksa bulan untuk bersinar sebelum waktunya. Kamu nggak bisa maksa bulan untuk bergerak sesuai kehendak kamu, tapi kamu bisa memanfaatkan pergerakan bulan untuk kepentingan kamu gitu loh. Ya, kalau memang emosi kamu itu lagi bagus, dan kamu tahu nih, karena kamu sudah mengamati kan, oh emosi aku lagi bagus kalau aku lagi gini misalnya gitu. Ya kamu bisa buat cara gimana caranya supaya emosi kamu bagus saat kamu bekerja di saat momen-momen yang penting itu. Dan kamu tahu, oh kalau emosi kamu lagi jelek, ya kamu nggak boleh mengambil keputusan yang penting, kamu tunggu dulu.
sabar dulu, tunggu sampai momennya pas untuk bisa menemukan momen pas mana kamu bisa membuat keputusan yang penting. Nah, seperti itu. Itu yang aku lihat di sini. Yang bisa kamu lakukan kalau kamu memilih langkah B. Ya, kalau kamu memilih jalan B, kamu harus bisa melakukan seperti itu. Karena kalau nggak gitu ya kamu yang jadi susah sendiri pada akhirnya. Karena akan selalu merasa terpenjara, nggak bebas. Gitu. Jadi mengalirlah gitu, jangan dilawan arusnya. Kalau aku ngelihat di sini kamu harus ngikutin arus, mengalir, ngikutin arus, ya. Bukan berarti nggak berusaha, tetap berusaha, tapi kamu berusaha dengan memanfaatkan timing dan memanfaatkan potensi diri kamu dari info-info yang kamu gali itu loh. Jadi daripada kamu over analyzing orang lain, overthinking tentang orang lain, kenapa kamu nggak menganalisa diri sendiri gitu? Untuk memanfaatkan analisa kamu itu untuk kepentingan kamu gitu, yang pada akhirnya akan membawa kamu ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan, lebih mendekati lagi ke target, ke tujuan kamu gitu. Itu yang aku bisa baca di sini dari kartunya ini. Dan di sini juga aku ngelihat di sini juga masih ada duri-duri di dalam hati kamu juga sih. Kayaknya kamu merasa nggak puas. Ini banyak duri-durinya. Ya. Ada ketidakpuasan dalam diri kamu. Ini nggak puasnya ini sih, kalau aku lihat lebih ke diri kamu sendiri sih. Jadi kecewa sama diri kamu sendiri, nggak puas sama diri kamu sendiri. Dan di sini aku bukan ahli medis ya. Aku bukan ahli di bidang psikologi segala macam. Dan kalau kamu membutuhkan bantuan psikolog, kamu bisa menghubungi para profesional yang memang kerjaannya untuk yang memang bekerja di bidang itu, yang lebih profesional ya. Jangan terpaku sama ini gitu. Tapi di sini aku ngelihat kalau dari kartu ya memang ini ya, kamu punya beban emosional yang sangat dalam, dan ini mempengaruhi kreativitas kamu di sini. Mempengaruhi kreativitas dan juga mempengaruhi kemampuan kamu untuk menarik cuan. Jadi untuk memanifestasi, jadi untuk membuat kehidupan kamu seperti yang kamu mau gitu. Kamu mengalami kesulitan. Bisa juga kesulitan finansial di sini karena ini ada trauma. Mungkin hubungan dengan uang ya. Jadi kayak mungkin pada waktu kecil kamu ada yang ngomong ke kamu misalnya kayak, oh uang itu sumber segala masalah, gini kayak ada yang misalnya bilang kalau kamu kaya, uang nggak bisa membeli kebahagiaan, uang nggak bisa gini, uang nggak bisa gitu. Nah kayak gitu, dan itu kamu percaya selama ini. Jadi sampai di subconscious kamu, di bawah sadar kamu tuh takut sama uang. Akhirnya uang nggak datang karena kamu takut. Tapi kamu kepingin punya uang banyak. Kamu kalau nggak punya uang kamu susah. Cuman di bawah sadar kamu sudah terlanjur ada program, yaitu tadi uang itu membawa kesengsaraan lah, lain sebagainya itu. Nah, kamu memilih langkah ini. Kenapa aku bilang kamu akan berhadapan dengan shadow work? Karena kalau kamu memilih langkah B ini, berarti kamu sudah waktunya untuk mengubah mindset kamu yang lama, yang udah nggak relevan, udah nggak sesuai dengan kondisi kamu sekarang. Tuh. Nggak apa-apa, kamu boleh kok berubah pikiran. Nah itu tadi yang kenapa aku harus ngulang ini lagi, ya karena itu tadi loh, kamu boleh kok berubah pikiran. Nggak apa-apa, kamu boleh kok berubah pikiran, kamu boleh mengubah cara pandang kamu boleh mengubah cara kerja kamu boleh mengubah style kamu, gaya kamu, apapun itu dalam diri kamu tuh kamu boleh ubah, nggak ada yang ngelarang kamu untuk berubah. Dan kalau misalnya ada orang lain yang bilang, kenapa kamu kok sekarang berubah sih? Ya nggak apa-apa, kamu bilang aja.
Ya nggak apa-apa, sekarang kan aku jadi lebih glowing. Kalau ada orang lain yang tanya sama kamu, misalnya orang lain kecewa, kamu kok sekarang jadi gini sih, dulu kamu nggak gitu, kamu kok sekarang berubah sih gitu. Ya senyumin aja, kamu nggak harus menjawab pertanyaan dengan pernyataan ya, kalau kamu nggak pingin. Itu tadi kayak rahasia itu tadi, nggak harus semua tuh kamu ungkapkan, itu nggak perlu. Kalau itu hanya akan bikin kamu merasa terbebani nantinya, ya nggak usah kamu ngomongin gitu, biarin aja, senyumin aja. Yang penting kamu tetap jalan dan kamu tetap melangkah maju ke depan. Kalau kamu glow ya, kalau kamu melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik, ya lakukan itu untuk dirimu sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Pertama-tama kamu harus melakukan itu dengan kesadaran penuh, itu untuk diri kamu, untuk kesehatan. Nah di sini aku ngelihat kesehatan mental, mental emosional tuh yang pertama ya, karena dengan kamu sehat secara emosi. Ini aku lihat kuncinya itu ya, dari file ini ya, dari tebaran ini aku lihat kartu-kartunya. Kunci utama kesuksesan kamu yang memilih langkah B ini ada di emosi kamu, kesehatan emosi kamu, mental, spiritual. Itu sangat penting buat kamu sekarang. Ya, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang komplain, kenapa kamu sekarang berubah segala macam, itu nggak usah ditanggepin. Jangan sampai kegelisahan mereka itu bikin kamu jadi overthinking dan kamu jadi merasa ada yang salah sama diri kamu dengan berubah jadi lebih baik. Itu salah. Enggak, itu enggak salah. Ya. Dan di sini aku ngelihat juga ini kamu punya trauma masa lalu yang sangat dalam, trauma masa lalu yang sangat dalam, yang sampai bikin kamu jadi kayak menghalangi dirimu sendiri untuk maju. Nah, aku bisa bilang ini mental block ya. Kamu bisa jadi punya victim mentality, mental block, yang kamu bahkan gak sadar bahwa itu ada. Kamu bahkan gak sadar kalau kamu itu masih ada di mindset seperti itu gitu, sebagai victim, sebagai korban. Kalau ini aku ngelihat juga, ini sangat spesifik, tapi aku ngelihat beberapa di antara kamu bisa mengalami hal seperti ini mungkin karena waktu di masa lalu kamu sempat mengalami sesuatu hal yang luka batin ya, kamu sangat terguncang, kamu sangat traumatis, itu pengalaman yang sangat traumatis, bikin kamu trauma, tapi kamu tidak diberi kesempatan untuk melepaskan kesedihan kamu. Jadi fase grieving itu nggak ada. Jadi orang di sekitar kamu, mereka merasa kasihan sama kamu, jadi mereka memaksa kamu untuk segera melanjutkan hidup gitu loh. Padahal kamu belum siap, kamu masih fasenya itu mestinya kamu melewati fase grieving dulu gitu loh, kayak fase yang nangis-nangis, yang fase kayak sedih-sedihnya itu harus dilewati dulu. Nggak bisa kayak kamu langsung terus kayak harus semangat lagi, harus maju, nggak bisa. Itu harus dilewati dulu. Cuman di masa lalu fase itu nggak kamu lewatin, jadi kamu kayak skip, udah langsung langsung to the next, to the next, to the next gitu. Jadi nggak ada fase istirahatnya, nggak ada fase grievingnya, nggak ada momen untuk kamu memahami kesedihan kamu, itu nggak ada. Pada akhirnya itu ngebentuk mental block di sini yang sulit untuk kamu pahami juga dan sulit untuk kamu mengerti ya. Oke, next saya dapat kartu ini. Ini kartu ini ya. Ini kartu ini unik. Karena dia ini sama dengan ini, kalau aku lihat nih kan ya. Ini warnanya sama-sama dominan hitam putih, dan di sini ada merahnya juga, ada merah, dan ini ada batu-batu ya, kepala batu. Ini adalah pertanda kalau kamu memilih jalan ini ya, memilih langkah B ini, kamu harus siap untuk melepaskan semua batu-batu itu. Jadi kamu harus jadi lebih lembut seperti ini loh, Queen of Cups. Lembut ya. Untuk jadi lebih lembut, untuk jadi lebih soft, lebih tenang. Lebih membiarkan segala sesuatunya mengalir menghampiri kamu loh, daripada kamu itu kayak menggenggam batu. Jadi ibaratnya tuh kayak misalnya kepala batu tuh jadi seperti misalnya kamu bikin konten masak nih di YouTube misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba ada orang komen, "Kak,
kayaknya kalau masak lebih bagus pakai sarung tangan deh biar lebih higienis gitu. Nah, karena kamu tuh ada trauma yang belum sembuh, terus juga ada kayak ini tadi ada mental block di sini, kamu merasa waktu orang itu mengucapkan hal seperti itu, kamu rasanya tuh kayak diserang gitu. Kamu merasanya tuh kayak diserang dan akhirnya kamu tuh tidak menanggapinya sebagai masukan yang positif, itu malah langsung kamu malah jadi reaktif gitu, merasa defensif gitu, merasa orang itu mempertanyakan kebersihan kamu, lalu kamu malah misalnya kamu bukan menanggapi itu dengan kata-kata bijaksana, kamu menanggapinya tuh dengan komentar-komentar yang sama pedesnya gitu loh. Yang pedes, padahal kan orang ini cuman memberi masukan aja. Padahal sebetulnya kalau misalnya kamu menerima itu dengan baik, kamu nggak kepala batu, kamu kan bisa menjelaskan gitu loh, kenapa kamu memutuskan untuk nggak pakai sarung tangan. Misalnya kamu memutuskan untuk nggak pakai sarung tangan, oh ini supaya aku bisa tahu ini apakah adonannya masih lengket atau udah kalis, hal seperti itu. Tapi aku selalu cuci tangan kok, ini tanganku bersih, misalnya seperti itu. Atau ya kalau kamu merasa memang perlu menggunakan sarung tangan ya pakailah gitu. Anggap itu sebagai saran yang positif, saran yang memang masukan yang memang masukan yang baik gitu loh. Jangan langsung dianggap itu sebagai menyerang gitu. Tapi seringnya karena kamu punya trauma-trauma ini tadi dan kamu punya banyak kamu punya trauma dan kadang-kadang kamu suka overanalyzing, overthinking things gitu kan, selalu menganalisanya tuh terlalu kemana-mana gitu loh. Apalagi di sini kamu juga punya the moon di sini kan, kadang tuh terlalu meluas gitu loh. Jadi masalah yang sebetulnya sepele malah jadi kayak dibesar-besarkan gitu. Kamu yang memilih jalan ini, jangan sampai kamu terjebak pada hal-hal seperti itu. Hati-hati dengan kepala batumu ini gitu. Karena Virgo ini sangat kepala batu. Virgo ini super kepala batu dan berarti kan Virgo ya, aku ngelihat Virgo itu sangat super sangat kepala batu sekali sebetulnya. Sangat kaku, nggak fleksibel. Susah gitu untuk buat Virgo untuk bisa fleksibel dan bisa kayak lebih lembut gitu tuh sulit bagi Virgo. Cuman di sini memang jika kamu memilih jalan ini yang nggak bisa, kamu nggak ada pilihan lain selain memang kamu harus belajar untuk lebih fleksibel, lebih kreatif dengan menghadapi keadaan ini loh. Ya, kreativitas kamu dalam menghadapi keadaan yang memang nggak bisa kamu ubah. Kamu harus lebih kreatif di situ. Nggak bisa kepala batu. Kalau kepala batu ya kamu nggak akan kemana-mana, stuck di situ-situ aja. Kamu nggak bisa kemana-mana. Dan di sini kamu dapat kartu selanjutnya ada Vengeance ini. Ini juga lambang bahwa kamu nggak bisa kemana-mana kalau kamu tidak menentukan pilihan yang tepat buat hidup kamu. Ya. Dan di sini kembali lagi ke Virgo. Virgo itu paling sulit untuk apa? Melepas. Virgo itu sulit banget untuk melepaskan sesuatu, apalagi yang sudah bertahun-tahun jadi rutinitasnya, jadi dia sudah terbiasa dengan itu. Sulit bagi Virgo untuk melepaskan, dia nggak mudah untuk menerima perubahan tuh, sangat nggak mudah. Dia akan menganalisa dan menganalisa terus gitu sebelum dia memutuskan apakah dia akan berubah atau enggak, apakah dia akan melepas atau enggak gitu. Sementara di sini tadi ada bulan ya, bulan itu kan tandanya adalah pergerakan cepat. Kadang kamu yang memilih langkah ini, kamu akan dihadapkan pada situasi yang membutuhkan gerak cepat. Tapi Virgo si The Hermit itu butuh waktu. Jadi ini jadi kayak akhirnya perang sendiri di dalam diri kamu, antara kamu nggak punya banyak waktu tapi kamu kayak merasa belum siap untuk jalan. Nah, di sini kamu akan dipaksa untuk menghadapi semuanya itu dan belajar melepaskan apa yang nggak perlu. Di sini aku ngelihatnya gini, choice. Kamu harus memutuskan apa yang mau kamu ambil, apa yang mau kamu simpan, apa yang memberatkan kamu selama ini. Karena di sini aku ngelihat nih kan ada jangkar di sini, dari energinya tuh seperti ini kurang lebih ya. Ini ada dua. Jadi yang satu, kamu terlalu sering terombang-ambing di dalam berbagai macam keputusan yang jadi kamu bikin banyak rencana A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Rencana banyak banget tapi nggak ada satupun yang kamu tindak lanjuti gitu loh. Nggak ada tindak lanjutnya, cuma rencana-rencana doang, cuma di angan-angan doang. Nah di sini kamu dipaksa untuk memutuskan. Kamu mau
jangkarnya di mana gitu loh. Supaya kamu bisa fokus ke satu hal dan kamu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Gitu loh, supaya itu nggak jadi batu sandungan buat kamu di masa depan. Itu satu. Terus yang kedua ada lagi energi yang aku ambil di sini. Kamu ambil yang resonate aja ya. Yang kedua nih, yang kedua kembali lagi tadi. Energi yang satu seperti itu, ini energi yang kedua adalah kamu terlalu lama berada di satu titik yang jangkar kamu, yang memberatkan kamu selama ini. Tapi kamu tahu bahwa ini waktunya kamu untuk gerak, waktunya kamu untuk move on, waktunya kamu untuk jalan. Cuman kamu masih stuck di situ karena apa? Jangkarnya masih di situ gitu loh. Kamu bahkan lupa kalau kamu tuh udah nancepin jangkar di situ. Dan ini adalah pesan buat kamu untuk yuk ambil tuh jangkarnya, tarik jangkarnya. Udah waktunya kamu gerak, udah waktunya kapalnya jalan gitu. Dan kalau jangkarnya itu udah nggak bisa ditarik, udah terlalu berat, udah membatu menyatu dengan karang, ya udah putus talinya, cut the cord now. Nggak, jangan besok, jangan entar, now, sekarang gitu. Karena kalau besok entar kapan-kapan tahu, itu nanti kamu akan terombang-ambing lagi sama pilihan kamu. Nanti kamu akan fokus ke ketakutan lagi gitu loh. Kalau kamu nggak segera ambil keputusan kayak gini tadi, Moon perlu cepat. Hermit dia nggak akan merasa itu waktunya cukup, nggak akan pernah cukup waktunya kalau buat the Hermit. Dia pengennya itu waktunya tuh yang lama. Dia maunya tuh semua orang sabar. Tapi di sini nggak bisa. Kamu punya the Moon. The Moon itu fasenya sangat cepat berputar ya. Dan itu yang harus kamu pahami gitu. Jadi kembali lagi ke tadi ya, yang di awal itu yang aku sudah bilang, kamu harus berusaha memahami siklus hatimu sendiri. Kan hatimu, the Moon ini, naik turunnya hatimu itu kamu harus pahami sendiri. Ciri-cirinya gimana. Jadi kamu bisa berkomunikasi lebih baik dengan hatimu dan kamu bisa memutuskan hal yang terbaik buat jiwamu tanpa harus menutupi, tanpa harus mengabaikan dirimu sendiri. Kayak tadi kan di awal kan yang aku bilang, di sini kamu akan menemukan banyak rahasia yang harus ditutup-tutupi. Oke, kamu bisa menutupi rahasia itu dari orang lain, tapi dengan hatimu sendiri kamu nggak boleh berahasia-rahasiaan sama hati sendiri, nggak boleh membohongi diri sendiri gitu. Ini di sini kalau kamu yang memilih langkah ini, kamu harus belajar untuk jujur sama dirimu sendiri, itu terutama nomor satu itu. Ya, memahami dirimu sendiri dimulai dengan jujur pada dirimu sendiri. Ini Queen of Cups. Perlakukan dirimu dengan penuh kelembutan. Sekali lagi, Divine Feminine. Maksimalkan energimu Divine Feminine ini untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Pile 2, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga ini bisa membantu kamu untuk menjadi inspirasi kamu, untuk memberi kamu motivasi atau memberi kamu gambaran potensi yang akan terjadi jika kamu memilih ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dibukakan semua peluang, dilancarkan dan dimudahkan. Wish you all the best. See you in the next reading.